Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan aku, Keisha Natalia. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Be Calm in the Storm. Yuk mari kita lihat dalam ayatnya di Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Perikop ini menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika ada di dalam perahu. Di dalam perjalanannya ini teman-teman, terjadilah angin taufan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, dan ombaknya pun sampai masuk ke dalam perahu. Lalu mungkin murid-murid yang saat itu panik, seketika itu juga membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Dia berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun dari tidurnya dan berkata, "Diam dan tenanglah." Dan seketika itu juga angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi tenang, teman-teman. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Lalu murid-muridnya ini yang mungkin masih tercengang dengan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka berkata, "Siapakah orang ini sampai angin pun tunduk kepadanya?" Wow banget nggak sih teman-teman? Betapa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat apapun loh. Dia sanggup, dia berkuasa atas langit dan bumi ini. Dan teman-teman, mungkin seringkali kita juga mengalami badai dalam kehidupan kita. Mungkin kalau hari ini mungkin kita menghadapi badai, ada badai finansial, mungkin badai itu berupa relationship kita dengan orang-orang terdekat kita, atau bahkan dengan keluarga kita, atau bahkan dengan diri kita sendiri. Yang mungkin ada pikiran yang mengatakan, kamu gak akan bisa melakukan ini. Atau mungkin, I'm not good enough. No, teman-teman. Atau mungkin badai itu juga terjadi di dalam kesehatanmu. Mungkin ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi hari ini aku mau membagikan 3 hal. 3 poin yang harus selalu kita ingat dalam kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Poin pertama, teman-teman, badai selalu ada. Memang sih terdengarnya seperti kabar buruk ya teman-teman. Kok badai selalu ada sih? Tapi ya memang begitu adanya. Dalam kita hidup, semasa kita hidup, kita akan terus diproses teman-teman. Akan selalu ada badai 1, badai 2, badai 3, dan seterusnya dalam kehidupan kita. Itulah namanya hidup. Kita dibentuk, diproses untuk kita boleh tumbuh, terus tumbuh, lebih baik, lebih dewasa, terutama di dalam Tuhan. Dan mungkin teman-teman, kita merasa, aduh kayaknya nih badai ini nggak ada habis-habisnya ya dalam kehidupan aku. Tapi yuk mari kita lihat dalam cerita Tuhan Yesus dalam Markus 4 tadi. Kita lihat apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus ketika badai itu terjadi. Tidur teman-teman. Mungkin terdengarnya lucu ya, Tuhan Yesus tertidur malah saat terjadi badai. Tetapi kita lihat teman-teman, tidur itu adalah merupakan salah satu bentuk dari wujud ketenangan. Artinya apa? Tuhan Yesus sangat tenang sampai dia bisa tertidur saat itu. Dan teman-teman kita lihat deh, kenapa Tuhan Yesus bisa tidur? Karena dia tahu dia punya kuasa yang sangat besar, dia berkuasa atas langit dan bumi, dan dia sanggup melakukan apapun di dunia ini teman-teman. Kenapa dia harus khawatir dengan badai tersebut? Betul? Begitu juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang begitu sayang sama kita, Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang kuasanya begitu dahsyat teman-teman. Bapa yang sama yang juga meredakan badai saat itu, Yesus yang sama yang menenangkan badai saat itu. Dia adalah Allah yang begitu setia, dan sekali-kali pun, apapun teman-teman, musim kehidupan kita, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun kadang kita merasa kesepian, kita merasa sedih, sekalipun kita happy, sekalipun kita lagi marah, kecewa, apapun emosi kita, tapi Tuhan itu selalu ada menuntun dan menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Seperti ada sebuah lagu yang mengatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ada amin? Ya teman-teman. Tetapi tenang itu bukan berarti kita lari dari permasalahan atau lepas tanggung jawab. Enggak ya teman-teman. Tenang itu dalam arti apa? Tuhan, aku tahu nih memang ada persoalan dalam kehidupanku, mungkin ada badai satu dan lain hal. Tapi aku mau berusaha terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan aku, dan aku akan membiarkan Engkau Tuhan yang akan melakukan bagianmu dalam kehidupan kami. Amin. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang nomor 2. Apa sih poin nomor 2? Yaitu
Badai adalah saat terbaik untuk kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Pernah nggak sih teman-teman ada di dalam situasi yang abu-abu nih? Mungkin kita sedang terhimpit atau mungkin kita ada di dalam situasi yang aku udah melakukan yang terbaik Tuhan, aku udah mentok banget nih, tapi kayaknya aku udah nggak ada jalan lagi deh Tuhan. Gimana ya Tuhan? Disitulah situasi abu-abu teman-teman, dimana kita merasa mungkin kita udah nggak ada power lagi untuk melakukan apa yang kita bisa, dan ini aku benar-benar berserah aja Tuhan. Nah itulah dimana saat terbaik kita merasakan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena saat kita berserah, saat kita sadar betul kita manusia terbatas, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan dan berserah penuh sepenuh-penuhnya sama Tuhan, saat itulah teman-teman Tuhan membuka tangannya dan mengadakan mujizat yang besar bagi teman-teman dan aku. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan lanjut ke poin yang nomor 3, yaitu badai pasti berlalu, atau this too shall pass. Seperti kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya kok teman-teman, ada masanya. Dan mari kita mau belajar dari burung Raja Wali. Teman-teman tahu nggak sih, burung Raja Wali adalah salah satu burung yang terhebat loh. Kenapa sih? Karena burung Raja Wali ini bisa memprediksi ketika cuaca buruk akan terjadi, ketika mungkin badai akan terjadi, dia bisa memprediksi hal tersebut. Dan apa yang dilakukan burung Raja Wali ketika badai itu terjadi? Dia membuka sayapnya, dia nggak mengepak-ngepakan loh. Dia hanya membuka sayapnya dan membiarkan dirinya terbawa oleh badai tersebut, oleh pusaran badai tersebut, sehingga apa? Dia bisa naik, dan terus naik, sampai akhirnya di suatu ketinggian tertentu, dia bisa lepas dari badai itu dan menikmati kehidupannya dengan baik. Wow, keren ya! Dan itulah yang harus kita pelajari dari burung Raja Wali. Apa sih? Saat kita menghadapi badai, saat itulah kita berserah pada Tuhan. Tuhan, ini aku udah melakukan yang terbaik Tuhan. Tuhan, aku berserah, biarlah kehendak Tuhan aja yang terjadi dalam kehidupan aku. Nah, begitu juga. Tuhan kita akan membawa kita terus naik, sehingga akhirnya apa? Kita bisa menyelesaikan setiap badai kehidupan kita dengan baik, teman-teman. Tahu nggak sih, teman-teman? Kita mau udah ke dalam kesimpulan ini ya. Tahu nggak sih, 10% dari persoalan kita itu adalah persoalannya sendiri. Dan apa sih 90%-nya? 90%-nya adalah respon kita dalam kita menghadapi persoalan tersebut. Aku punya ilustrasi. Ceritanya ada 2 orang, teman-teman, yang masuk ke dalam bus yang sama untuk menuju tujuan yang sama. Tetapi mungkin dalam bus itu ceritanya panas, mungkin sesak, atau ya dan lain sebagainya bisa terjadi. Satu orang ini mengeluh karena apa? Aduh, aku nggak kuat panas, aku nggak suka nih sesak dan lain sebagainya. Tapi orang yang kedua berkata apa? Ya udahlah, memang sesak sih, memang panas, tapi ya udahlah, aku nikmatin aja yang bisa aku nikmatin. Nanti juga toh aku kan akan sampai pada tujuan akhirnya. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini. Di manakah kita? Apakah kita orang yang sering mengeluh? Apakah kita mau fokus terhadap negativity yang terjadi dalam kehidupan kita? Atau kita mau fokus terhadap hal-hal kecil yang masih bisa kita nikmati meskipun ada badai? Apa kita mau fokus terhadap hal-hal kecil yang masih bisa kita syukuri? Mungkin itu kita masih bisa menikmati keluarga yang baik, atau mungkin ketika kita masih bisa menikmati kesehatan yang baik. Ketika mungkin orang di luar sana sedang terbaring di rumah sakit, atau mungkin orang di luar sana nggak punya keluarga yang lengkap, bahkan dia nggak punya tempat untuk pulang, teman-teman. Itu adalah hal-hal kecil yang terdengarnya ya sederhana sih, tapi itu adalah hal yang luar biasa loh, hanya karena kasih karunia Tuhan. Begitu teman-teman. Dan apapun mungkin kita menghadapi badai ini rasanya, aduh Tuhan, aku takut. Kadang aku merasa kayak aku nggak tahu lagi harus gimana Tuhan, aku bingung, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tetap tenang. Sebab apa? Di dalam ketenangan itulah terdapat kekuatanmu. Dan firman Tuhan juga berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan engkau dan akan menolong engkau dan akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Amin banget. Dan aku imani ini semua terjadi dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, kita kembali lagi ke cerita di dalam Markus tadi. Cerita di dalam perahu itu sama dengan kehidupan kita. Perahu itu adalah kehidupan kita, teman-teman. Dan kita adalah nahkodanya. Mungkin ketika kita lagi menahkodai perahu tersebut, terjadi badai, terjadi persoalan, atau mungkin terjadi angin ribut, badai. Lalu kita mungkin juga mengalami, lautnya sedang tenang dan aku bisa menikmati pemandangan dengan baik, pemandangan yang indah. Dan seketika mungkin bisa saja terjadi angin ribut lagi. Kita nggak pernah tahu. Tetapi apa teman-teman?
Apakah kamu akan membiarkan dirimu sendiri yang berjuang menghadapi badai tersebut? Kamu ingin menghadapi badai itu sendiri, atau kamu mau mengizinkan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam perahumu? Maukah engkau mengizinkan Tuhan untuk menuntun dan memelihara engkau? Itu semua pilihannya kembali lagi ke kamu. Yuk teman-teman, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini. Meskipun mungkin ada badai yang kami alami, mungkin ada permasalahan, tapi kami percaya satu hal, Tuhan selalu ada menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami nggak perlu takut, nggak perlu gentar Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur atas firman Tuhan-Mu, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Dan Bapa, biarlah kami mau hanya kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you.